Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2600, Diam-diam belajar. Semesta, polaritas ganda. 4 simbol, koma. Seni pedang Ye Yuan menyapu satu demi satu gerakan. Namun, menghadapi penindasan 6 ahli hebat, Ye Yuan masih agak tegang. Terutama menghadapi tempat keempat Zhao Chendong, dia memberi Ye Yuan tekanan luar biasa. Para ahli tanah pengasingan, bakat mereka mungkin tidak sekuat ahli dunia luar. Tetapi pembantaian yang mereka alami mengguncang pembangkit tenaga listrik dunia luar di lebih dari 10 jalan. Pertarungan sudah menyatu dalam darah mereka. Di tempat ini, tidak berkelahi berarti mati. Zhao Chendong itu juga menggunakan pedang. Tapi jalan yang dia ambil sangat berbeda dari yang lain. Setiap kali dia melepaskan serangan pedang, itu seperti seorang wanita tua yang mengayunkan pedang. Itu luar biasa lambat. Namun, setiap tebasannya akan muncul di tempat Anda yang paling tidak nyaman. Tampaknya lambat, tetapi dalam kenyataannya cepat. Sehubungan dengan Zhao Chendong, Ye Yuan juga sangat terkejut. Dia menyimpulkan dao seni pedang cepat dan lambat secara ekstrim. Hanya pedang cepat yang secara alami tidak dihitung sebagai apapun. Tetapi dao cepat dan lambat juga merupakan siklus yang sempurna. Dengan kata lain, teknik pedang Zhao Chendong juga merupakan pengurangan dari Grid Dao. The Grid Dao of Universe diintegrasikan ke dalam seni pedang Ye Yuan, yang mencakup segalanya. Itu secara alami lebih kuat dari Zhao Chendong. Hanya saja yang lain juga tidak mudah untuk dihadapi, dan bisa mengimbangi kekurangan Zhao Chendong dengan sangat baik. Ye Yuan jatuh ke dalam pertarungan sengit. Namun, adegan ini masih mengejutkan semua orang. Teknik pedangnya sebenarnya bahkan lebih kuat dari Zhao Chendong. Bocah ini melawan 6 orang sendirian. Kekuatannya mungkin sudah bisa masuk ke 3 besar. Petik 2. Kapan martial sekur sekte surgawi menghasilkan monster seperti itu? Pada awalnya, tindakan Ye Yuan hanya berbicara besar untuk mengesankan orang di mata semua orang. Tapi sekarang, tidak ada yang pergi untuk menertawakannya lagi. Bahkan jika dia tidak bisa menyaingi 6 orang, kekuatannya juga mendapatkan bukti yang cukup. Di kerumunan, 2 sosok sedang mengobrol tentang sesuatu. Seorang pria berpakaian hitam berkata, saya bertanya-tanya seberapa mampu dia. Sepertinya hanya ini dan tidak lebih. Di sampingnya, seorang pria berbaju hijau berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin, kekuatannya seharusnya tidak hanya ini. Pria berbaju hitam itu berkata dengan heran, bagaimana bisa? Pria berpakaian hijau berkata, untuk berani memprovokasi pembangkit tenaga listrik di seluruh kota seperti ini, itu bodoh atau kekuatan mereka sangat hebat. Anda melihat penampilannya. Apa dia terlihat seperti orang bodoh? Pria berbaju hitam itu mengerutkan kening dan berkata, kamu mengatakan bahwa dia sama dengan kita, memegang 2 atau lebih kekuatan aturan. Tapi dia tidak memiliki keuntungan sekarang. Kenapa dia belum menggunakan kekuatan penuhnya? Pria berbaju hijau itu tersenyum dan berkata, dia secara alami mengubah seni pedangnya. Mengenai kekuatan 6 orang Zhao Chendong, mereka tidak tinggi atau rendah. Mereka hanya sepotong batu asah yang layak. Dan mungkin inilah tujuannya datang ke tanah pengasingan, kan? Pria berbaju hitam berkata dengan jijik, hanya orang seperti murid sekte juga memiliki pemikiran dan kekuatan ini. Saya tidak percaya. Tanah pengasingan ini, berapa banyak murid sekte yang datang untuk berlatih sebelumnya? Bukankah mereka semua menjadi jiwa yang mati di bawah pedang kita? Anak laki-laki ini secara alami juga tidak terkecuali. Petik 2. Pria berbaju hijau itu tersenyum dan tidak berbicara. Di tengah pertempuran sengit, pedang Ye Yuan tampaknya semakin lambat. Tempo itu menunjukkan beberapa tanda mendekati Zhao Chendong. Dan perubahan ini membuat alam semesta yang awalnya tidak dapat disangkal sebenarnya mengungkapkan cukup banyak kekurangan. Ye Yuan juga menderita beberapa luka karena ini. Bagaimana mungkin Zhao Chendong tidak mengerti pikiran Ye Yuan? Dia kemudian berkata dengan jijik, meniru orang lain dan kehilangan individualitasnya sendiri, menimbulkan ejekan para ahli. Seni pedang ini hanya diasah melalui contoh hidup dan matiku yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana itu bisa dipelajari dalam semalam? Petik 2. Ini mengasah tombak seseorang pada malam pertempuran, tidakkah kamu merasa sudah terlambat? Ling Bu juga berkata dengan senyum dingin. Sehubungan dengan pendekatan Ye Yuan untuk belajar diam-diam, semua orang mengangkat hidung mereka dengan jijik. Tetapi bagi 6 ahli hebat, mereka secara alami senang melihat itu terjadi.
Mereka hanya harus membunuh lawan. Adapun bagaimana dia meninggal, mereka tidak peduli. Hal yang paling tidak berharga di tempat ini adalah nyawa manusia. Alam semesta Ye Yuan bersifat all-inclusive. Tapi itu hanya kerangka kerja. Semakin banyak hal yang terkandung di alam semesta, semakin kompleks, dan semakin kuat. Dao of Fast and Slow Zhao Chendong tidak diragukan lagi memberi Ye Yuan pemikiran baru. Mengintegrasikan Dao pedang cepat dan lambat ke alam semesta pasti akan sangat meningkatkan kekuatannya. Tetapi mengatakan dan melakukan adalah dua hal yang berbeda. Seperti yang dikatakan Zhao Chendong, ini hanya diasah melalui kejadian hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana itu bisa dipahami dengan mudah. Apalagi dia bahkan harus menggabungkannya ke dalam universe Sword Dao. Tapi Zhao Chendong masih meremehkan Ye Yuan. Pedang semesta Dao-nya adalah level yang sangat tinggi untuk memulai dan pedang Dao cepat dan lambat hanyalah bagian darinya. Beroperasi dari posisi strategis yang menguntungkan, tidak jauh dari jangkauan Ye Yuan untuk memahaminya. Ditambah dengan pemahaman semacam ini di tengah hidup dan mati memaksa Ye Yuan untuk melakukan yang terbaik. Alam semesta Ye Yuan secara bertahap mulai mencapai penyelesaian besar lagi. Zhao Chendong telah dengan jelas mendeteksi transformasi Ye Yuan juga. Ekspresinya berubah liar saat dia berkata, tidak bagus. Pedang Dao orang ini akan semakin disempurnakan. Bocah ini akan menentang surga. Petik 2. Ye Yuan penuh dengan luka, tapi senyum tipis menggantung di wajahnya saat dia berkata, meniru orang lain dan kehilangan individualitasnya sendiri, kan? Huhu, melihat akun Dao pedang cepat dan lambat, aku akan mengampuni nyawamu. Dao hebat kembali ke 1. Tiba-tiba, cahaya pedang Ye Yuan terpancar dengan cemerlang. Itu masih universe itu, tapi ada perubahan tambahan tempo cepat dan lambat di dalamnya. Pedang ini benar-benar aneh hingga ekstrim. Zhao Chendong dan yang lainnya melepaskan semua kemampuan mereka dan tidak dapat memblokir ujung pedang ini juga. Ci. Keenam orang itu langsung terkena cahaya pedang dan terbang keluar. Satu pedang mengalahkan 6 pembangkit tenaga listrik. Ketika pria berbaju hitam melihat pemandangan ini, dia langsung terpana. Ini, apakah orang ini aneh? Diam-diam belajar di tengah pertempuran dan mengintegrasikannya ke dalam pedang Dao-nya sendiri. Astaga, ini juga terlalu mengerikan. Sedikit kejutan melintas di mata pria berbaju biru itu juga dan dia berkata, kemampuan pemahaman yang menakjubkan. Meskipun pedang Dao miliknya lebih kuat dari milik Zhao Chendong, pedang Dao cepat dan lambat adalah aspek lain dari pedang Dao. Itu tidak hanya terhubung dengan pedang Dao-nya. Dia benar-benar dapat memahami pedang Dao dalam waktu sesingkat itu dan menggabungkannya ke dalam pedang Dao miliknya sendiri. Benar-benar mengerikan. Dalam pandangannya, Ye Yuan berencana menggunakan beberapa orang ini untuk melunakkan pedang Dao-nya, dan kemudian menggunakan kartu trufnya untuk mengalahkan lawan pada akhirnya. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan langsung memahami pedang Dao di tengah pertarungan? Pria berbaju hitam itu berkata, He Yun Xiang, giliranmu untuk naik ke atas panggung. Jika kamu kalah darinya, aku akan langsung menyerah. Pria berbaju hitam ini tidak lain adalah peringkat 3 kota matahari yang cemerlang, di Xing. Dan pria berbaju hijau adalah tempat kedua He Yun Xiang. He Yun Xiang tidak berbicara. Berjalan keluar dari kerumunan, dia berjalan lurus ke arah Ye Yuan. Di Xing tertawa kecil dan berkata, sepertinya ini adalah pertarungan sengit antara dua lawan yang seimbang. Jika itu He Yun Xiang, dia seharusnya bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya, kan? He Yun Xiang datang di depan Ye Yuan segera menyebabkan keributan. Ini He Yun Xiang. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton sekarang. He Yun Xiang menggabungkan dua jenis kekuatan aturan. Kekuatan tempurnya tak tertandingi. Aku penasaran, antara dia dan bocah ini, siapa yang lebih kuat? Sampah. Tentu saja itu He Yun Xiang. Anda harus tahu, dia adalah pembangkit tenaga listrik yang telah menjadi penguasa kota sebelumnya. Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba Chang Sun Xingyu nanti, dia akan menjadi orang nomor 1 di kota matahari yang cemerlang ini. Bab 2601, Chang Sun Xingyu. Saya, Sun Yang Agung nomor 2, He Yun Xiang, bersedia tunduk pada Yang Mulia. He Yun Xiang tiba di depan Ye Yuan dan membungkuk dalam-dalam, mengucapkan kata-kata yang mengejutkan semua orang. Di Xing langsung tercengang di tempat. Dia berpikir bahwa He Yun Xiang pergi mencari Ye Yuan untuk bertarung habis-habisan. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia benar-benar langsung menyerah? Kakak, punya tulang punggung, oke. Bagaimanapun, Anda nomor 2. Benar saja,
Dengan kalimatnya, seluruh kota meledak. Apakah ada kesalahan? He Yunxiang sebenarnya, langsung diserahkan. Seharusnya tidak perlu sejauh itu, kan? Meskipun anak itu menang, dia menang dengan susah payah. Tidak mungkin bagi He Yunxiang untuk bahkan tidak bisa mengalahkan beberapa dari mereka. He Yunxiang mengaku kalah. Bukankah itu berarti bocah itu akan berhadapan langsung dengan Changsun Xingyu? Mereka tidak berani mempercayainya. He Yunxiang sebenarnya tidak memiliki tulang punggung sama sekali, langsung mengakui kekalahan bahkan sebelum bertarung. Dalam pandangan mereka, Ye Yuan sangat arogan, Dixing dan He Yunxiang seharusnya tidak membiarkannya pergi. Bahkan, dua orang yang bergandengan tangan juga bukan hal yang mustahil. Diharapkan, dia benar-benar menyerah. Ye Yuan memandang He Yunxiang dan berkata dengan dingin, kekuatanmu tidak lemah. Apakah kamu tidak ingin memiliki kecocokan? Petik 2. He Yunxiang berkata, kekuatan He ini tidak lemah, tetapi saya tahu bahwa Yang Mulia tidak menggunakan kekuatan penuh Anda. Ye Yuan tersenyum dan berkata, siapa yang nomor 1? He Yunxiang terkejut dan berkata, Changsun Xingyu. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, 3 hari kemudian, jika Changsun Xingyu tidak muncul, kamu pergi dan meruntuhkan City Lord Manor. Ekspresi He Yunxiang berubah, sedikit kejutan melintas di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan melihat rencananya dengan sekali pandang. Memang, dia sangat takut pada Ye Yuan. Namun dia langsung mengajukan karena masih punya rencana lain. Dia berencana memanfaatkan Ye Yuan untuk pergi dan berurusan dengan Changsun Xingyu. Jika Ye Yuan menang, tentu saja tidak ada yang salah dengan penyerahannya. Jika dia kalah, itu tidak akan menjadi kerugian besar baginya. Tapi Ye Yuan telah dengan jelas melihat melalui pikirannya. Ye Yuan membuatnya pergi dan meruntuhkan City Lord Manor. Itu untuk membuatnya pergi dan menjadi garda depan. Begitu dia benar-benar bergerak, itu sama saja dengan kehilangan semua kesopanan. He Yunxiang sama sekali tidak menyangka bahwa murid sekte yang terlihat sangat tidak berpengalaman ini sebenarnya sangat berpengalaman dan licik. Ini, aku menuruti perintahmu. He Yunxiang ragu-ragu sebentar tetapi masih setuju. Dia terus memiliki perasaan, ketika dia menghadapi Ye Yuan, itu seperti menghadapi Changsun Xingyu saat itu. Bahkan, itu bahkan lebih menakutkan daripada Changsun Xingyu. Ini adalah naluri seorang ahli. Itu tidak masuk akal, tapi itu sangat akurat. Sama seperti bagaimana Ye Yuan tahu bahwa kekuatannya tidak biasa tanpa bertukar pukulan dengannya, itu adalah logika yang sama. Karena itu, setelah ragu sejenak, He Yunxiang masih memilih untuk tunduk pada Ye Yuan. Tetapi ketika tindakan dan perilakunya mendarat di mata Dixing, itu sangat mengguncang hatinya. Dia hanya terkejut sesaat sekarang, dan kemudian dia mengerti tujuan He Yunxiang. Tapi siapa yang tahu bahwa setelah Ye Yuan memaksa, He Yunxiang masih memilih untuk menyerah. Ini terlalu mengejutkan. Mungkinkah orang ini benar-benar tangguh? Setelah ragu-ragu berulang kali, Dixing juga datang ke hadapan Ye Yuan dan berkata dengan tangan terkepal, nomor 3 kota Sun yang gemilang, Dixing, bersedia tunduk pada Yang Mulia. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, karena kamu memilih untuk menyerah juga, kamu harus pergi bersama dengan He Yunxiang kalau begitu. Sudut mulut Dixing berkedut sedikit, tapi dia masih menjawab, ya. Dengan 3 orang ini yang memimpin, bagaimana mungkin yang lain di 100 teratas berani tidak menyerah? Orang-orang itu keluar satu demi satu, menyatakan penyerahan diri mereka kepada Ye Yuan. Semua orang jatuh ke dalam keterkejutan. Murid sekte ini datang ke Resplendent Sun City selama kurang dari setengah hari dan benar-benar membawa 99 dari 100 orang teratas untuk tunduk. Kekuatan semacam ini benar-benar membuat orang tercengang. Orang harus tahu, pembangkit tenaga listrik tanah pengasingan tidak dilahirkan begitu kuat. Mereka hanya secara bertahap menjadi lebih kuat di tengah pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Tapi saat Ye Yuan masuk, dia sudah begitu kuat. Lalu seberapa besar potensi dirinya? 3 hari berlalu dalam sekejap. Ye Yuan menunggu selama 3 hari, tetapi Changsun Xingyu tidak datang. Kemudian, dia hanya bisa pergi dan menemukan dirinya sendiri. Kata-kata yang diucapkan dan air yang tumpah secara alami tidak dapat ditarik kembali. Changsun Xingyu belum bergerak selama 10 tahun. 10 tahun yang lalu, 10 dari saya ditambahkan bersama-sama bahkan tidak akan cocok dengannya. Adapun seberapa kuat dia sekarang, tidak ada yang tahu. Yang Mulia, apakah Anda benar-benar ingin menantangnya? He Yunxiang berkata dengan ekspresi serius.
Ye Yuan berkata dengan dingin, ini bukan untuk menantangnya. Mereka yang tidak tunduk, bunuh. Dia datang untuk menaklukkan tingkat pertama tanah pengasingan. Orang-orang yang diasingkan di sini semuanya memiliki cara untuk mencari kematian. Ye Yuan sudah memberi kesempatan. Karena Changsun Xingyu tidak tahu bagaimana menghargai, maka dia tidak akan sopan. Sementara ekspresi He Yunxiang dan yang lainnya berubah muram dan tidak berani mengatakan apa-apa. City Lord Manor tidak mewah. Kenyataannya, di ruang ini di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat, orang tidak akan mengejar kemewahan. Apa yang mereka kejar adalah kekuatan tertinggi. Karena orang-orang ini semua mengerti bahwa kemewahan hanya akan membuat mereka menurun. Bahkan orang nomor satu di kota matahari yang cemerlang ini pun tidak bisa mengendur sedikitpun. Jika tidak, mereka akan segera digantikan oleh orang lain. He Yunxiang, Dising. Ye Yuan berkata dengan dingin. Kedua orang ini penuh dengan keengganan. Tetapi pada saat ini, itu sudah tidak terserah mereka lagi. Jika mereka tidak bergerak, itu akan menjadi pertempuran. Tetapi konsekuensi dari pertempuran harus ditanggung sendiri. Keduanya bertukar pandang dan bergerak pada saat yang sama. Kedua orang masing-masing melepaskan telapak tangan, keributan itu sangat mengejutkan. Bahkan sedikit apresiasi melintas di mata Ye Yuan juga. Tetapi tepat pada saat ini, angin palem berhembus keluar dari City Lord Manor, langsung berbenturan dengan dua orang He Yunxiang. Ledakan. Kedua orang itu menyemburkan seteguk darah segar dengan liar, sosok-sosok terbang mundur. Seorang pria muda dengan kemeja biru berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berjalan keluar dari City Lord Manor. Sedikit keheranan terungkap di mata dua orang He Yunxiang. Changsun Xingyu. Orang ini menjadi jauh lebih kuat lagi dari 10 tahun yang lalu. Kata Dising. He Yunxiang mencengkeram dadanya dan berkata dengan suara serius, 10 penguasa kota besar akan mengadakan debat Dao setiap tahun. Hanya mereka sendiri yang tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sepertinya Changsun Xingyu meningkat secara signifikan dalam 10 tahun ini. 10 penguasa kota besar adalah penguasa tingkat pertama tanah pengasingan ini. Mereka sudah tidak memiliki lawan. Berdebat dengan orang-orang di bawah hanya membuang-buang waktu. Oleh karena itu, di antara 10 penguasa kota besar ini, mereka akan menjadi tuan rumah debat Dao setiap tahun. Tapi debat Dao ini tidak akan pernah dipublikasikan. Betapa menakutkannya kekuatan 10 orang ini, hanya mereka sendiri yang tahu. Melihatnya sekarang, kekuatan Changsun Xingyu ini lebih dari 1 kali lipat lebih kuat dari 10 tahun yang lalu. Menolak 2 pembangkit tenaga listrik dengan telapak tangan. Kekuatan ini, bahkan mungkin 30 He Yunxiang juga tidak akan cocok lagi. Changsun Xingyu berjalan keluar dan berkata dengan dingin, wah, bakatmu cukup bagus. Aku memberimu kesempatan. Surga memiliki jalan, tetapi Anda menolak untuk berjalan, neraka tidak memiliki gerbang, namun Anda ingin menerobos masuk. Karena kamu mencari kematian, maka aku tidak bisa disalahkan. Petik 2. Ada kepercayaan diri yang mempertimbangkan segalanya dan semua orang di bawah perhatiannya di wajah Changsun Xingyu. Sebagai penguasa kota, dengan hal besar yang terjadi di kota, secara alami tidak mungkin baginya untuk tidak mengetahuinya. Tapi dia tidak datang sudah menunjukkan sikap. Dia menghina untuk mengambil tindakan terhadap Ye Yuan. Atau haruskah dia mengatakan, Ye Yuan tidak layak untuk membuatnya mengambil tindakan. Tapi Ye Yuan melancarkan serangan ke City Lord Manor adalah masalah lain sama sekali. Ye Yuan memandang Changsun Xingyu dan berkata dengan dingin, begitukah? Kata-kata ini persis seperti yang akan saya katakan kepada Anda. Petik 2. Bab 2602, tidak dapat melanjutkan postur lagi. Dengan 2 pembangkit tenaga listrik tertinggi yang saling berhadapan, itu membuat napas semua orang menjadi tidak teratur. Salah satunya adalah Tuan Veteran, dewa pedang dari generasinya yang pernah menyeret He Yunxiang ke bawah kuda. Yang lainnya adalah raja baru yang menantang seluruh kota matahari yang gemilang dengan 1 pedang. Ke arah mana pertarungan 2 orang ini akan berkembang, itu membangkitkan saraf semua orang. Saat itu, He Yunxiang dan Changsun Xingyu bertarung dengan sengit selama 300 ronde sebelum mereka nyaris tidak berhasil menentukan pemenang. Sekarang, Changsun Xingyu mengalahkannya dengan telapak tangan yang ringan. Keduanya sudah tidak berada di level yang sama lagi. Petik 2. 10 tahun debat Dao, Changsun Xingyu telah dilahirkan kembali. Tidak peduli seberapa tangguh anak ini, tidak mungkin menjadi lawan Changsun Xingyu lagi. Kesan mencolok dari telapak tangan ini segera membuat semua orang menyadari teror Changsun Xingyu.
Meskipun Ye Yuan kuat, tidak mungkin mencapai ketinggian Changsun Xingyu. Bagaimanapun, pertempuran sebelumnya di mana Ye Yuan bertarung 1 lawan 6, dia nyaris tidak berhasil menang juga. Changsun Xingyu memandang Ye Yuan dan berkata dengan senyum tipis, "Berat, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Aku hanya akan melepaskan satu tebasan pedang. Jika Anda dapat memblokirnya dan tidak mati, saya, Changsun Xingyu, akan meninggalkan Anda dengan mayat yang utuh." Kata-kata itu penuh dengan penghinaan. Dalam pandangannya, tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk memblokir potongan pedangnya. Bahkan jika dia memblokirnya, dia juga akan terluka parah di ambang kematian. Maka dia akan memberinya kematian. Ekspresi semua orang berubah ketakutan, merasakan niat membunuh Changsun Xingyu. Ye Yuan tersenyum sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh, "Potongan pedangmu ini, aku akan menerimanya. Jika itu bisa menyakitiku, aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh." Mendominasi. Sudah ada kilatan dan kilatan baja dingin dalam pidato kedua orang ini. Changsun Xingyu tertawa dingin dan berkata, "Murid sekte sepertimu benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Lupakan, karena kamu dengan sepenuh hati mencari kematian, aku akan mengirimmu pergi kalau begitu." Petik 2. Suaranya belum memudar dan Changsun Xingyu bergerak. Hanya untuk melihatnya melangkah keluar, niat pedang di tubuhnya mengepul langsung ke langit. Di tengah niat pedang yang tajam dan ganas ini sebenarnya bahkan memiliki kekuatan aturan lain yang tercampur di dalamnya. Aturan hidup, aturan kematian. Kedua aturan hebat ini menyatu dengan sempurna bersama dengan niat pedang Changsun Xingyu, membentuk satu kesatuan. Raut wajah semua orang terlihat berubah. Di bawah paksaan niat pedang ini, mereka benar-benar mundur tanpa persetujuan sebelumnya. Mereka tidak bisa menahan niat pedang ini. Bahkan He Yunxiang dan Di Xing juga tidak bisa menahannya. Wajah He Yunxiang pertama kali terkejut, setelah itu senyum pahit. "Aku tidak menyangka bahwa dalam 10 tahun, niat pedang hidup dan matinya sebenarnya sudah disempurnakan sampai saat ini. Ini sudah seperti surga dan bumi antara aku dan dia. Sepertinya aku salah bertaruh kali ini." He Yunxiang berkata dengan senyum pahit. Di Xing berkata dengan kaget, tidak menyangka bahwa bakat Changsun Xingyu begitu kuat. Sepertinya bahkan jika bocah itu memiliki cara tersembunyi, itu juga tidak mungkin untuk menjadi lawannya lagi. Apalagi Changsun Xingyu adalah ranah kecil yang lebih tinggi darinya. He Yunxiang menatap dengan tegas saat dia berkata, jika dia tidak bergerak dalam 3 langkah, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak lagi. Dengan potongan pedang ini, dia pasti akan mati. Di Xing sedikit mengangguk, menyatakan persetujuannya. Karena Changsun Xingyu mengumpulkan momentum. Begitu momentum pedang terbentuk, itu akan menjadi kekuatan pemusnah surga. Ye Yuan benar-benar tidak bisa menghentikannya. Saat berbicara, Changsun Xingyu mengambil langkah lain. Niat pedang naik lagi. Kenaikan ini langsung berlipat ganda. Di bawah penindasan niat pedang ini, semua orang mundur lagi dan lagi. Wajah semua orang menjadi sangat serius. Hanya Ye Yuan yang tetap tidak bergerak. Dia tampaknya tidak merasakan niat pedang ini dan tidak memiliki niat untuk menggunakan pedangnya. Dia hanya menatap Changsun Xingyu dengan tenang seperti ini. He Yunxiang menggelengkan kepalanya dan berkata, bocah ini pada akhirnya masih kurang pengetahuan dan pengalaman. Tidak bergerak saat ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak lagi. Di Xing berkata, bodoh, apa yang dipikirkan orang ini di kepalanya? Tidak bergerak saat ini, apakah dia akan menunggu sampai momentum pedangnya tercapai, lalu mengambil tindakan? Petik 2. Changsun Xingyu memandang Ye Yuan dan berkata dengan senyum tipis, wah, ketenanganmu cukup bagus. Tetapi jika saya mengambil langkah terakhir ini, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup lagi. Apakah Anda yakin ingin menunggu? Dia sangat percaya diri dengan momentum pedangnya. Meskipun dia tidak berencana menggunakan kekuatan penuhnya, momentum pedang 3 langkah sudah cukup untuk membunuh Ye Yuan. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia hanya tersenyum tipis dan berkata, jika aku tidak membiarkanmu bersikap sesuka hatimu, kamu tidak akan merasa puas juga. Ayo. Wajah Changsun Xingyu menjadi hitam dan niat membunuh segera muncul. Bocah ini tidak mencari pelecehan dengan cara biasa. Bahkan He Yunxiang mereka semua juga tercengang. Menyaksikan kekuatan tempur yang menantang surga dari Changsun Xingyu, orang ini masih bisa begitu nakal. Mungkinkah dia benar-benar memiliki ketergantungan? Tapi, memikirkannya, He Yunxiang masih menyangkal gagasan ini. Keberhasilan Changsun Xingyu bukan hanya pertarungan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya,
bakatnya sendiri juga sangat mengerikan, begitulah pencapaiannya hari ini. Dan Ye Yuan harus menjadi tipe pembangkit tenaga listrik yang berbakat. Dibandingkan dengan pertempuran, Changsun Xingyu mengguncangnya lebih dari 10 jalan. Oleh karena itu, bahkan jika keduanya memiliki bakat yang sama, sangat tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk menjadi tandingan Changsun Xingyu juga. Sama seperti semua orang terkejut dengan ketidaktahuan Ye Yuan, Changsun Xingyu mengambil langkah ketiga. Langkah ketiga ini, itu menggandakan momentum lagi di atas fondasi langkah kedua. Niat pedang saat ini sudah mengembun sampai menjadi jasmani, menakutkan sampai membuat kepala orang tergelitik. Changsun Xingyu mendengus dingin dan berkata, "Bocah, hari ini, aku akan menggunakan pedangku untuk memberitahumu bahwa harga kesombongan liar adalah kematian." Selesai berkata, Changsun Xingyu mengeluarkan pedang dari dewa yang tahu di mana, dan pedang itu pergi. Potongan pedang ini diam. Semuanya tampak terhenti. Semua orang hanya merasakan niat samsara hidup dan mati, berlama-lama di hati mereka. Meskipun niat pedang ini tidak ditujukan padanya, mereka semua sangat terpengaruh. Seolah-olah mereka telah mati dan hidup kembali, hidup dan mati lagi. Kengerian mondar-mandir antara hidup dan mati itu hampir membuat mereka sesak napas. Dan Ye Yuan yang berada di tengah badai, tekanan yang dia alami bisa dibayangkan. Namun, pada saat Changsun Xingyu melepaskan pedangnya, akhirnya ada perubahan pada tubuh Ye Yuan. Alam semesta, formasi pedang. 3 kekuatan aturan langsung melayang di samping Ye Yuan. Sinar cahaya pedang menjadi ilusi. Itu berubah menjadi domain di sekitar Ye Yuan. Bukan niat pedang, tetapi formasi pedang yang mengembun dan terbentuk setelah 3 jenis kekuatan aturan menyatu. Changsun Xingyu saat ini sedang senang dengan dirinya sendiri. Ketika dia melihat perubahan ini, ekspresinya mau tidak mau berubah dengan liar. Tetapi pada saat ini, sudah terlambat untuk menarik kembali momentum pedang. Dia tidak siap untuk menarik kembali pedangnya juga. Ledakan. Niat pedang hidup dan mati meletus dengan energi yang luar biasa ketika berhadapan dengan formasi pedang semesta, secara langsung mengirim semua orang terbang keluar. Banyak orang bahkan dihancurkan menjadi pasta daging oleh niat pedang dan niat pedang yang bertebaran di mana-mana. Serangan ini benar-benar menakutkan. Ye Yuan dan Changsun Xingyu masing-masing mundur beberapa langkah sebelum nyaris berhasil menstabilkan sosok mereka. Kedua orang itu seimbang. Changsun Xingyu menatap Ye Yuan dengan wajah terkejut saat dia berseru kaget, pedoman pedang Dao. Aturan spasial, aturan formasi Dao. Wah, kamu bersembunyi begitu dalam. Petik 2. Ye Yuan hanya tersenyum dan berkata, bukannya aku menyembunyikannya dalam-dalam, tetapi tidak ada yang bisa memaksa kekuatan penuhku keluar. Anda tidak buruk. Anda melakukannya. Tapi Anda tidak bisa melanjutkan postur lagi. Sayang sekali. Anda gagal untuk menyakiti saya. Karena itu, aku juga tidak berencana meninggalkanmu dengan mayat utuh lagi. Ekspresi Changsun Xingyu menjadi gelap, matanya penuh dengan rasa dingin. Kejutan tertulis di seluruh wajah He Yunxiang dan yang lainnya. Tidak ada yang menyangka bahwa kekuatan yang disembunyikan Ye Yuan sebenarnya sekuat ini. Bab 2603, Batasi Negara. Bagaimana ini mungkin? Dia juga memahami 3 aturan. 3 jenis aturan. Di antara mereka bahkan termasuk aturan spasial, aturan yang menantang surga semacam ini. Petik 2. Pedang, ruang, formasi, 3 aturan besar yang menyatu menjadi satu, itu hanya lebih kuat dan tidak lebih lemah jika dibandingkan dengan 3 aturan Changsun Xingyu. Pembangkit tenaga listrik Sun City yang gemerlap jatuh ke dalam keterkejutan yang dalam saat ini. Kartu truf Ye Yuan benar-benar tangguh sampai membuat orang merinding. Changsun Xingyu menggabungkan aturan hidup dan mati ke dalam niat pedangnya sudah 1 dalam sejuta. Siapa yang mengira bahwa Ye Yuan bahkan lebih aneh, untuk benar-benar menggabungkan aturan spasial dan aturan formasi Dao menjadi pedang Dao. Bakat semacam ini hanya menentang surga. Mereka akhirnya mengerti mengapa Ye Yuan begitu tenang. Dia benar-benar memiliki modal untuk dikomposisikan. Ini, bagaimana mungkin? Aturan tata ruang, hanya memahaminya saja sudah sangat sulit. Dia benar-benar bisa menggabungkannya menjadi pedang Dao. Wajah He Yunxiang penuh dengan keterkejutan, hampir tidak berani mempercayai semua yang dia lihat di depannya. Dia berharap Ye Yuan memiliki kekuatan tersembunyi. Tapi, dalam pandangannya, bahkan jika dia menyembunyikan kekuatannya, tidak mungkin untuk menjadi tandingan Changsun Xingyu juga. Lagi pula, mampu mengembangkan aturan hidup dan mati ke tingkat batas Changsun Xingyu terlalu langka.
Tapi siapa yang tahu bahwa Ye Yuan bahkan lebih menantang surga daripada Changsun Xingyu. Hanya saat ini dia tahu bahwa dia sudah melebih-lebihkan Ye Yuan sebanyak mungkin sebelumnya, tapi itu masih belum cukup. He Yunxiang diam-diam agak bersukacita di dalam hatinya. Jika dia benar-benar memprovokasi Ye Yuan saat itu, maka orang yang mati adalah dia. Di sampingnya, Di Xing juga menatap kosong saat dia bergumam, "Dia tua, aku berhutang budi padamu kali ini. Kalau tidak, aku takut aku sudah menjadi mayat." Changsun Xingyu tidak bisa menahan perasaan terbakar di wajahnya. Dia membual terlalu banyak sebelumnya. Sekarang, dia benar-benar tidak bisa turun dari panggung. Apa yang saya hanya akan melepaskan satu potongan pedang? Apa yang saya akan meninggalkan Anda dengan mayat utuh? Melihatnya sekarang, itu benar-benar lelucon. Changsun Xingyu tidak bodoh, dia menduga bahwa Ye Yuan juga memiliki ketergantungan. Tapi dia sama sekali tidak berpikir bahwa kartu truf Ye Yuan sebenarnya sangat menantang. Berubah marah karena malu, amarahnya sudah membubung langsung ke langit. Bagus sekali. Saya tidak berharap bahwa sebenarnya masih ada seseorang yang berani mengolok-olok saya, Changsun Xingyu. Apakah Anda berpikir bahwa dengan menggabungkan 3 jenis kekuatan aturan, Anda bisa menjadi tak terkalahkan di bawah langit? Kalau begitu aku akan memberitahumu hari ini, di mana kekuatan tanah pengasingan berada. Ledakan. Di bawah amarahnya, niat pedang Changsun Xingyu naik ke tingkat yang baru. Sebelumnya, dia memiliki niat untuk mempermalukan Ye Yuan. Jadi itu terlihat menakutkan, tetapi sebenarnya, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Sekarang, dia mengerahkan setidaknya 80% dari kekuatannya sekaligus. Pedang ini menebas, itu mendominasi. Tatapan Ye Yuan berubah menjadi niat, formasi pedang semesta langsung menyambutnya. Melihat ke bawah pada lawan secara taktis, menunjukkan perhatian pada lawan Anda secara strategis. Ye Yuan masih sangat berhati-hati tentang Changsun Xingyu. Orang ini adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa membangkitkan niat bertarungnya. Di alam yang sama, tidak banyak orang yang bisa menggabungkan 3 kekuatan besar aturan yang sama dengannya. Lebih jauh lagi, di dunia luar, bahkan jika lawan menggabungkan 3 jenis kekuatan aturan, kemungkinan besar mereka juga bukan lawannya. Tapi tempat ini adalah tanah pengasingan. Masing-masing pembangkit tenaga listrik di sini adalah veteran dari 100 pertempuran. Naluri bertarung mereka sangat kuat hingga ekstrim. Apalagi ranah kultivasi Changsun Xingyu bahkan lebih tinggi darinya. Lawan seperti itulah yang dirindukan Ye Yuan. Ledakan. 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 Kedua orang itu datang dan pergi, setiap pukulannya mencengangkan. Dengan pelajaran yang dipetik dari masa lalu, pembangkit tenaga listrik dari Resplendent Sun City sudah lama dihindari, takut terpengaruh. Changsun Xingyu memang layak menjadi orang nomor 1 di kota matahari yang cemerlang, setiap gerakannya lebih kuat dari yang terakhir. Niat pedang hidup dan mati, hidup dengan satu pikiran, mati dengan satu pikiran. Hidup dan mati diatur olehnya. Lebih jauh lagi, teknik pedangnya tidak seperti teknik pedang bunga rumah kaca itu, dapat dikatakan bahwa setiap pedang-pedang itu mematikan. Teknik pedang Changsun Xingyu tidak sedikit ceroboh, setiap potongan pedang sangat brilian. Pedangnya hanya memiliki satu tujuan, yaitu membunuh. Beberapa pemotongan pedang pertama, Ye Yuan masih hampir tidak bisa bertahan. Tapi semakin ke belakang, tekanan yang Ye Yuan tahan semakin besar. Seluruh formasi pedang bahkan menunjukkan tanda-tanda diretas. Setelah 10 tebasan pedang, Ye Yuan sudah menderita luka yang cukup parah. Formasi pedang semestanya ditantang oleh pembangkit tenaga listrik dengan peringkat yang sama untuk pertama kalinya. "Berat, mengapa kamu menjadi bisu? Bukankah kamu sangat arogan barusan? Tidak meninggalkanku mayat utuh, hanya dengan orang sepertimu." Changsun Xingyu tertawa liar saat dia berkata. Dia benar-benar marah dengan kata-kata Ye Yuan. Pada saat ini, dia hanya ingin membuat Ye Yuan mati. Meskipun formasi pedang semesta Ye Yuan tidak memiliki kelemahan untuk dieksploitasi, di bawah serangan kuat semacam ini, jeroan Ye Yuan terluka. Dia memiliki napas tertahan di daerah tenggorokannya dan secara alami tidak dapat berbicara. Sebenarnya, ketika Ye Yuan menggabungkan pedang dao yang cepat dan lambat, kekuatan formasi pedang semesta sudah meningkat pesat. Sejauh menyangkut kekuatan aturan, dia hanya lebih kuat dan tidak lebih lemah dari Changsun Xingyu. Tapi kekuatan semacam ini masih tidak cukup untuk menutupi celah di alam kultivasi. Di bawah kondisi batas seperti ini, bahkan perbedaan kecil dalam ranah kultivasi berakibat fatal. Melihat adegan ini,
He Yunxiang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas ketika dia berkata, sayang sekali. Jika Ye Yuan bisa mencapai penyelesaian besar lapisan surgawi yang lebih rendah, Changsun Xingyu pasti akan dikalahkan. Kesenjangan dari ranah kultivasi kecil ini fatal. Petik 2. Dising berkata, bocah ini terlalu terburu-buru. Siapa di antara pembangkit tenaga listrik teratas tanah pengasingan yang tidak menyelesaikan stratum surgawi yang lebih rendah? Orang ini datang untuk menantang dengan celah dari alam kultivasi kecil, itu benar-benar mencari kematian. He Yunxiang tersenyum pahit dan berkata, bakat anak ini sangat kuat. Sayang sekali dia terlalu muda dan agresif. Dia masih terlalu sedikit mengerti tentang kekejaman tanah pengasingan. Pikiran orang lain hampir sama dengan pikiran He Yunxiang. Mereka semua meratapi bahwa Ye Yuan seharusnya tidak terlalu sombong untuk pamer. Bakat itu membuat mereka melompat ketakutan. Tetapi hasil akhir tidak dapat diubah. Di tempat ini, kekalahan adalah kematian. Ye Yuan tidak peduli dengan pandangan orang lain, inilah keadaan yang dia inginkan. Pada saat ini, dia sudah tidak menahan sama sekali. Semua kekuatannya telah dikeluarkan, tanpa kartu truf yang tersisa. Dia sudah mundur ke sudut. Tentu saja, dia memiliki racun di tangannya dan dapat dengan mudah membunuh Changsun Xingyu. Tapi serangan Changsun Xingyu tumbuh lebih besar dari gelombang sebelumnya. Ye Yuan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan racun sama sekali. Pertarungan semacam ini dengan kekuatan yang sangat dekat, bahkan jika ada sedikit pun pengalihan perhatian, itu akan berakibat fatal. Karena itu, dia hanya bisa menerobos. Di bawah kondisi batas seperti ini, tidak menerobos akan menjadi kematian. Changsun Xingyu saat ini seperti Ye Yuan di dalam Death Cultivation Space saat itu. Hanya saja bayangan cermin itu sudah mati. Tapi Changsun Xingyu masih hidup. Tidak peduli seberapa transenden bayangan cermin yang ditiru, itu juga tidak mungkin untuk sepenuhnya mereplikasi kesadaran seseorang. Dalam hal perubahan, dia tidak sebagus Ye Yuan pada akhirnya. Karena itu, Ye Yuan menang setiap saat. Namun, Changsun Xingyu tidak akan memberi Ye Yuan kesempatan. Situasi saat ini bahkan lebih berbahaya daripada saat itu. Tapi Ye Yuan dengan senang hati menanggung kesulitan. Dia selalu menjadi orang gila. Memurnikan pil seperti itu, mengolah jalur bela diri adalah sama. Di bawah penindasan hiruk-pikuk Changsun Xingyu, setiap sel di tubuh Ye Yuan diaktifkan. Seluruh keberadaannya memasuki alam misterius. Bab 2604, Transformasi Dao Hebat. Antara hidup dan mati. Ledakan. Pedang yang mendominasi jatuh, Ye Yuan terbanting dengan keras ke tanah. Meskipun pedangnya tidak bisa menembus pertahanan Ye Yuan, itu sudah mengejutkan Ye Yuan sampai dia terluka parah. Pada tingkat ini, kekalahan Ye Yuan hanya masalah waktu. Aura Changsun Xingyu agak kacau. Ingin memecahkan kulit kura-kura Ye Yuan, dia juga harus berusaha sekuat tenaga. Tapi, melihat Ye Yuan dilecehkan, martabatnya akhirnya pulih. Merasa luar biasa. Berat, bukankah kamu sangat sombong? Apakah Anda tidak ingin meninggalkan saya dengan mayat utuh? Hanya berdasarkan penampilan burukmu saat ini, kamu ingin mengalahkanku. Changsun Xingyu memandang Ye Yuan dan berkata dengan penuh kegembiraan. Dia mengangkat pedangnya lagi, niat membunuh yang menusuk dingin saat dia berkata, potongan pedang ini adalah potongan pedang terkuatku. Itu disebut kopling ilusi, dan aku akan menggunakannya untuk mengirimmu ke jalanmu. Membawa niat pedang puncak, Changsun Xingyu bergegas lagi. Ketika pedang ini menyerang, wajah semua orang berubah. Ini bukan potongan pedang biasa, ini adalah potongan pedang ketika momentum pedang Changsun Xingyu telah terakumulasi ke puncak. Potongan pedang ini adalah pencapaian luar biasa dari pemahaman aturannya. Beberapa lusin pemotongan sebelumnya semuanya hanya akumulasi. Potongan pedang ini adalah pukulan fatal. Semua orang menyadari bahwa, kulit kura-kura, Ye Yuan akan segera pecah. He Yunxiang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, perbedaan margin, dipisahkan oleh hidup dan mati. Potongan pedang ini, itu harus mengakhiri pertempuran. Petik 2. Semua orang mengangguk satu demi satu, menyatakan persetujuan. Tidak ada yang mengira bahwa Ye Yuan masih bisa bertahan di bawah potongan pedang ini. Potongan pedang yang satu ini, pasti akan membelah seseorang menjadi dua. Sedikit kekejaman tergantung di sudut mulut Changsun Xingyu, tiba di depan Ye Yuan dalam sekejap. Tapi tepat pada saat ini, formasi pedang semesta Ye Yuan tiba-tiba mundur, menghilang. Changsun Xingyu tercengang. Orang ini menyerah. Namun, dia tidak ragu.
Ketika dia melepaskan pedangnya, dia tidak akan ragu. Tidak ada yang menyadari bahwa tunas muda saat ini sedang keluar dari tanah di depan Ye Yuan. Kuncupnya tumbuh sangat cepat, menumbuhkan dua daun pohon hijau lembut yang sangat hidup. Tampaknya merasakan niat pedang dingin menusuk Changsun Xingyu, salah satu daun hijau di pohon muda itu benar-benar berubah menjadi pedang tajam dan menusuk ke arah Changsun Xingyu. Ledakan. Changsun Xingyu tertangkap basah, hanya untuk merasakan niat pedang yang bisa menembus cakrawala menghancurkan niat pedangnya dan menembus tubuhnya. Changsun Xingyu menyemburkan seteguk darah segar dengan liar, sosoknya melesat ke belakang. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat semua orang tercengang. Potongan pedang pembunuh pasti Changsun Xingyu benar-benar rusak begitu saja. Ini, apa yang terjadi di sini? Tunas kecil itu benar-benar mengalahkan serangan terkuat Changsun Xingyu. Orang ini terlalu mengerikan. Pada titik ini, dia sebenarnya masih memiliki kartu truf tersembunyi. Apakah kamu benar-benar bodoh? Bocah itu dengan jelas memahaminya di tengah pertarungan. Benar-benar mengerikan. Beberapa detik yang lalu, tidak ada yang merasa bahwa Ye Yuan bisa bertahan di bawah pedang Changsun Xingyu. Tapi dalam sekejap, Changsun Xingyu benar-benar dikalahkan. Mereka tahu bahwa hanya berdasarkan kekuatan serangan itu, Changsun Xingyu sudah tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Beberapa lusin potongan pedang yang dia retas dengan Ye Yuan sebelumnya tidak sekuat jika dibandingkan dengan pedang milik Ye Yuan ini. Hanya saja mereka sangat terkejut. Niat pedang ini berubah menjadi tunas kecil. Jadi mengapa ia memiliki kekuatan yang luar biasa? Changsun Xingyu mendarat di tanah dengan ledakan keras, niat pedang yang hiruk-pikuk mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya. Hanya saja dia tidak peduli dengan luka di tubuhnya. Melihat tunas muda di depan Ye Yuan, dia sangat terkejut. Transformasi Dao hebat. Kamu benar-benar memahami transformasi Dao hebat. Changsun Xingyu meraung liar, 1. Ya, jika bukan karena tekanan Anda, penggabungan aturan saya tidak akan mampu mencapai ranah penyelesaian besar, secara alami apalagi berbicara tentang memecahkan kepompong menjadi kupu-kupu. Grid Dao mengambil bentuk. Ye Yuan menyeka noda darah di sudut mulutnya dan berkata dengan senyum tipis. Benar saja, di bawah tekanan berat, dia akhirnya masih bisa menerobos. Berada dalam keadaan hidup dan mati, lebih mudah bagi orang untuk memahami prinsip-prinsip Dao besar tertentu. Ye Yuan seperti itu, pembangkit tenaga listrik tanah pengasingan ini juga seperti itu. Hanya saja bakat setiap orang berbeda, kecepatan pemahaman dan batas mereka secara alami juga berbeda. Bakat Changsun Xingyu sangat kuat. Dia bisa dengan sempurna memadukan Life and Death Grid Dao ke dalam niat pedangnya. Tapi bakat Ye Yuan bahkan lebih kuat dari Changsun Xingyu. Setelah 3 kekuatan aturannya disempurnakan, mencapai ranah harmoni dan resonansi, itu memecahkan kepompong dan pada akhirnya menjadi kupu-kupu, memahami transformasi Dao besar. Apa itu transformasi Dao hebat? Semua orang bingung. He Yunxiang juga memiliki ekspresi yang sangat terkejut di wajahnya saat dia berkata, transformasi Dao hebat adalah bentuk kekuatan aturan tingkat tinggi. Dengan sempurna menggabungkan Dao surgawi yang Anda pahami menjadi kekuatan aturan, menunjukkan Dao besar dalam beberapa bentuk. Ini adalah transformasi Dao hebat. Anda dapat memahaminya sebagai kekuatan aturan yang meminjam kekuatan Dao surgawi untuk dilepaskan. Kekuatannya tidak terbatas. Ketika semua orang mendengar itu, mereka sangat terkejut. Bentuk kekuatan aturan tingkat tinggi. Mendengar beberapa kata ini, mereka memberi kesan canggih dan kelas atas ketika seseorang mendengarnya. Dan mereka juga melihat kekuatannya. Kecambah muda yang tampaknya terlalu lemah untuk bertahan melawan angin mengalahkan Changsun Xingyu, pembangkit tenaga listrik tertinggi ini. He Yunxiang menarik napas dalam-dalam dan berkata, transformasi Dao hebat, bentuknya bervariasi. Beberapa berubah menjadi roh sejati, beberapa berubah menjadi tanaman, beberapa berubah menjadi fenomena langit, dan seterusnya. Kekuatan mereka juga berbeda. Tapi, bahkan transformasi Dao besar yang paling buruk pun, akan menghancurkan pembangkit tenaga listrik peringkat yang sama juga. Jika bukan karena Changsun Xingyu terlalu kuat dan juga alam kecil yang lebih tinggi dari Ye Yuan, dia mungkin sudah tercabik-cabik dengan serangan itu barusan. Semua orang menarik napas dingin ketika mereka mendengarnya. Tidak ada yang menyangka bahwa tunas kecil mungil ini sebenarnya sangat menakutkan. Akhirnya, mata He Yunxiang memancarkan sinar kecemerlangan saat dia berkata, namun, saya merasa bahwa transformasi Dao besar Ye Yuan sangat kuat. Bahkan transformasi Dao besar memiliki perbedaan superioritas dan inferioritas juga.
Beberapa orang berubah menjadi harimau yang ganas, tampaknya ganas. Tetapi kemampuan pertumbuhan mereka sebenarnya terbatas. Sementara beberapa orang berubah menjadi naga sejati, potensi pertumbuhan mereka secara alami lebih dari satu tingkat yang lebih kuat. Tapi Ye Yuan hanya mengubah sebatang kecil pohon muda, terlihat terlalu lemah untuk berdiri melawan angin, tapi itu sangat kuat. Orang harus tahu, Changsun Xingyu bukan lawan biasa. Pemahamannya tentang kekuatan aturan hanya selangkah lagi dari transformasi Dao besar juga. Ranah kultivasi ditambah kekuatan aturan, Changsun Xingyu praktis telah mencapai batas stratum surgawi yang lebih rendah. Tapi Ye Yuan adalah ranah kecil yang lebih rendah darinya. Bahkan jika dia memahami transformasi Dao besar, akan mudah untuk mengalahkannya. Tapi membunuhnya tidak akan mudah. Namun, He Yunxiang melihatnya dengan jelas. Pukulan Ye Yuan barusan ini tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Dia hanya menggunakan satu daun hijau dan benar-benar mengalahkan Changsun Xingyu. Lalu, apakah dia melepaskan dua daun hijau? Tepat pada saat ini, Ye Yuan membuka mulutnya dan berkata, untuk berterima kasih karena telah membantuku memahami transformasi Dao besar, serta untuk memenuhi janjiku sebelumnya, aku akan membiarkanmu mengalami serangan terkuat dari bentuk pertama dari pohon suci semesta yang meliputi segalanya sebelum kamu mati. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang berubah muram. Mata Changsun Xingyu mengungkapkan ekspresi yang bahkan lebih putus asa. Dia mendesak teknik gerakannya, berubah menjadi panah yang meninggalkan tali busur, mencoba melarikan diri. Dan tepat pada saat ini, Ye Yuan mendesak tunas muda itu. Dua daun hijau ditembakkan bersamaan. Puci. Changsun Xingyu langsung dipotong menjadi 3 bagian. 1.